Oke, halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ya, jumpa saya Bagus dengan informatika. Nah, kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan informatika. Kalau minggu kemarin saya memberikan materi 5R ya. Nah, bagi yang belum eh, mengumpulkan, silakan segera kumpulkan. Nah, minggu ini saya membagikan materi mengenai eh, logika, ya ini logika komputasi atau berpikir komputasi. Ya, jadi setiap hari sebenarnya ini biasa kita praktekkan, tetapi selama ini kita jarang untuk menyadarinya bahwa itu merupakan berpikir komputasi. Nah, selanjutnya nanti anak-anak SMK kenapa pikir secara komputasi ini diajarkan di kelas 10 ini agar cara berpikir kalian itu bisa tertata dengan baik atau bisa masuk akal, istilahnya seperti itu. Nah, akan saya share materi mengenai ini berpikir komputasi. Nah, materi awal adalah mengenai dasar logika dan algoritma. Nah, logika itu apa tuh? Nah, intinya kalau lagunya Agnes kan tak ada logika ya, artinya tidak bisa masuk akal, ya, tidak bisa masuk akal, tidak bisa dipikir, tidak bisa dinalar. Nah, logika itu berasal dari kata logos, artinya nalar, hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sehingga kalau kita hanya berpikir saja, belum disampaikan, belum dituliskan, nah itu belum merupakan logika, ya itu masih hasil nalar saja. Nah, sedangkan logika itu hasil pemikiran, hasil nalar yang diutarakan, bisa dalam bentuk kata, bisa dalam bentuk bahasa, bisa juga dalam bentuk gambar. Nah, definisi logika itu bisa digunakan sebagai alat untuk mencegah dari kesesatan bernalar. Artinya kalau misalkan di luar pemikiran itu ya kita tidak bahas di dalam logika ini gitu. Jadi ketika kita bisa bicara mengenai logika berarti sesuatu yang bisa dinalar atau bisa dimasukkan dalam akal pikiran manusia. Nah, definisi logika sendiri merupakan penalaran atau bentuk pemikirannya di sini. Kemudian ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang itu. Jadi kegiatan kita sehari-hari sebenarnya kita sudah mempraktikkan ini, tapi kadang kita tidak secara sadar, oh saya sudah berpikir secara logis, itu jarang kita sadari. Nah, manfaat yang didapatkan ketika kita belajar logika ini adalah satu, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas yang sistematis itu yang luput ya. Dan yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Nah, kita dengan melatih berpikir secara logis itu kita akan memikirkan sebab akibat juga. Nah, sehingga kita akan memberi atau merasakan berpikir-pikir mengangan-angan, oh kalau kita bertindak seperti ini nanti akibatnya seperti apa, oh kalau saya ini melakukan ini nanti akibatnya seperti ini. Nah, kita akan berpikir seperti itu. Kemudian manfaat yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif dan efektif dalam berkomunikasi. Ya, kenapa tadi kalau logika kan nalar yang diutarakan, sehingga ketika kita mengutarakan sesuatu kita bisa berpikir cermat, objektif dan efektif dalam berkomunikasi ya. Jadi tentu saja nanti ketika kalian belajar di SMK itu kalian bisa mengemukakan ide. Jadi ide tidak hanya di pikiran kalian sendiri, tetapi bisa kalian tuangkan, bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk gambar. Nah, itu tuntutan untuk
berkomunikasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan benar. Itu tadi. Jadi sesuatu harus dinilai dengan logika. Dinilai dengan logika. Nah, salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Ya, jadinya ya kita misalkan ada sebab, ada akibat, nah nanti kita bisa tarik kesimpulan. Oh ternyata kalau saya itu misalkan bangun terlambat, ya berarti saya akan terlambat juga ke sekolah. Nah itu kesimpulannya seperti itu. Atau oh, kalau saya bangun pagi, saya bisa mempersiapkan sesuatu sehingga saya bisa datang lebih awal ke sekolah. Nah itu untuk tarik kesimpulannya seperti itu. Berarti kalau pagi saya harus bangun lebih pagi. Nah, gambarannya seperti logis itu yang masuk akal, kemudian memenuhi ukur logika. Nah, ini mengenai logika, ya semoga tidak ada pertanyaan. Ya intinya logika itu kita masuk dalam akal, ya masuk akal. Kemudian algoritma. Nah, algoritma itu merupakan sebuah langkah-langkah atau serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan yang logis untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi merupakan langkah-langkah kalau algoritma. Gitu. Nah, diperkenalkan oleh ahli matematika asal Timur Tengah Persia. Itu kalau nama negaranya adalah Al-Khawarizmi. Jadi kalau nama panjangnya Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Gitu. Nah, algoritma itu sebenarnya dekat dengan kita, tapi kita memang jarang-jarang menyadarinya. Contoh aktivitas algoritma adalah ini. Setiap hari seseorang melakukan aktivitas, dia akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Nah, bisa dikatakan ini merupakan algoritma orang A dengan B berbeda. Nah, contoh misalkan orang setelah bangun tidur, itu kalau di sini dikatakan setelah bangun tidur apa? Nah, ada yang dulu kemudian cuci muka dulu, cuci muka, gosok gigi, kemudian sarapan. Nah, setelah sarapan baru mandi. Setelah mandi, ganti pakaian, kemudian berangkat ke sekolah, berangkat kerja. Nah, ada juga yang beralgoritma setelah bangun tidur, kemudian cuci muka, sholat dulu, wudhu, sholat, kemudian mandi, atau mungkin mandi dulu, wudhu, sholat, kemudian baru makan. Ganti baju dulu baru makan ya, ganti baju dulu baru makan, kemudian baru berangkat ke sekolah atau berangkat kerja. Nah, algoritma sendiri, tapi intinya adalah sesuatu kegiatan yang logis, ya, yang masuk akal. Nah, algoritma itu bisa didefinisikan atau bisa dijelaskan sebagai langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh, atau suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang berintegrasi. Nah, intinya algoritma itu langkah-langkah yang logis, ya, gitu ya, langkah yang logis. Nah, contoh ini ada lagi, adalah contoh saat menulis surat. Nah, kalau sekarang sebenarnya sebenarnya kegiatan yang kalian lakukan itu banyak. Contoh misalkan kalau kalian ini mau menginstal atau mau pesan makanan di GoFood, bagaimana caranya? Itu kan kalian harus klik dulu. Nah, buka HP dulu, ya, buka HP, kemudian buka aplikasi GoFood, kemudian kalian klik apa sampai pesan, ya, sampai memesan, ya, sampai nanti membayar. Nah, setelah itu kalian menunggu ya, makanan itu datang ke tempat kalian. Itu salah satu contohnya. Ya. Nah, kemudian setelah logika, algoritma, kemudian ada flowchart. Nah, flowchart itu apa? Flowchart itu bagian-bagian karena ada orang, ya,
Mungkin ada beberapa dari kalian yang paham dengan kata-kata, dengan bahasa tulisan. Nah, tapi ada sebagian dari kalian yang mungkin lebih paham dengan gambar, ya, gambar. Nah, flowchart ini merupakan ya bagan alir berupa gambar ya. Jadi algoritma tadi didesain jadi sebuah langkah-langkah yang jelas dengan gambar. Nah, kalau pengertiannya, flowchart itu merupakan bagian yang menunjukkan aliran algoritma dan menentukan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Ya, jadi kalau algoritma tadi bisa dikatakan atau ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau flowchart ini nanti dengan bagan. Ada simbol-simbol di sana. Nah, simbol-simbol di algoritma itu ada banyak. Ya, ada banyak. Bisa dilihat. Nah, di sini ada simbol-simbol flowchart, ada terminator, ada proses, ada keputusan, ada subproses, ada dokumen, data, pangkalan data, dan tampilan. Nah, kapan digunakannya? Ini sudah ada penjelasannya. Terminator misalnya ini fungsinya untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Jadi kalau di awal, di akhir flowchart itu harus ada simbol terminator. Itu kemudian proses dengan persegi, persegi ya. Kemudian kalau keputusan itu dengan simbol belah ketupat, nah dan yang lain sebagainya. Nah, beberapa contohnya ini ada di sini. Nah, ini contoh untuk memulai kehidupan sehari-hari di pagi hari. Ini ada orang yang ketika bangun tidur itu mandi, sarapan, kemudian pergi menuju ke sekolah. Ini ada dua ini. Ada naik angkot, ada naik kendaraan pribadi. Nah, ini ada yang mungkin naik angkot, ada yang naik kendaraan pribadi. Sama tujuannya adalah sampai ke sekolah. Nah, ini sebenarnya panahnya ini harus ke sini ya. Oke, nah itu sebuah contoh. Nah, kemudian di bawahnya juga ada contoh nih flowchart memasak telur. Nah, ini kan setiap hari kalian lakukan. Tetapi ini dituliskan dalam bentuk bagan. Nah, ini ada flowchart buah payung. Nah, ada banyak contoh yang lain sebagainya. Nah, lagi ke atas, logika, algoritma, kemudian flowchart. Nah, jadi ketika materi itu mungkin flowchart hanya saya sampaikan sekilas. Ada nanti kalian coba baca sendiri materi mengenai flowchart. Kemudian setelah itu kalian membuat contoh flowchart mengenai kehidupan kalian sehari-hari. Terserah, bebas ya. Flowchart apa? Yang penting ada kegiatan yang baik dan masuk akal ya, karena ini kita kaitannya belajar mengenai logika. Nah, dari ketiga materi itu mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa disampaikan melalui kolom chat atau kolom komentar yang ada di bagian ini. Nah, video ini akan saya sertakan linknya, kalian bisa lihat di YouTube. Kemudian materinya juga akan saya berikan di Google Classroom berikut dengan penugasannya ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat